Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Yohana Permatasari, rekan saya M. Rifki Ilham, dan kemudian Putri Rahmi Ismail. Nah, untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu interferensi dan sumber-sumber koheren, yang kemudian interferensi cahaya dua sumber, kemudian intensitas dalam pola interferensi, yang keempat interferensi dalam film tipis, kemudian interferometer Michelson. Masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai interferensi. Interferensi merupakan perpaduan dua gelombang atau lebih yang memiliki beda fase konstan dan amplitudo yang hampir sama, yang dapat menghasilkan suatu pola gelombang baru. Interferensi cahaya adalah penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang menghasilkan suatu radiasi yang menyimpang dari jumlah masing-masing komponen radiasi gelombangnya. Ketika dua gelombang atau lebih saling bersilangan dalam medium yang sama, keduanya mengalami interferensi dan kecelakaan. Kecelakaan ini dikenal sebagai interferensi gelombang. Interferensi adalah efek gabungan dari gangguan yang disebabkan oleh masing-masing individu gelombang pada tempat dan waktu yang sama. Efek ini dapat dipahami dari prinsip superposisi gelombang. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Untuk memahami konsep superposisi ini, mari kita pahami beberapa contohnya. Ketika kita menjatuhkan pin ke dalam tangki, kita melihat gelombang melingkar. Ketika pin lain dijatuhkan, kita melihat beberapa gelombang lagi. Gelombang-gelombang ini merambat dalam tangki yang sama, dan kadang-kadang tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Gelombang yang dihasilkan akan memiliki amplitudo yang merupakan jumlah perpindahan karena gelombang individu. Ini, pin dijatuhkan di tangki riak dengan dua pin. Jika Y1 adalah perpindahan yang disebabkan pada titik akibat sumber pertama dan Y2 adalah penyebab perpindahan oleh sumber yang kedua, maka perpindahan lebih R pada titik interferensi akan diberikan oleh R sama dengan Y1 tambah Y2. Bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Agar hasil interferensinya mempunyai pola yang teratur, kedua gelombang cahaya harus koheren, yaitu memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama serta selisih fasenya tetap. Kemudian untuk koheren, untuk memperoleh pola-pola interferensi cahaya haruslah bersifat koheren, yaitu gelombang-gelombang harus berasal dari satu sumber cahaya yang sama. Koherensi dalam optika sering dicapai dengan membagi cahaya dari sumber tunggal menjadi dua berkas atau lebih, yang kemudian dapat digabungkan untuk menghasilkan pola interferensi. Panjang koherensi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemonokromatisan suatu sumber cahaya. Beberapa aplikasi membutuhkan sumber cahaya yang memiliki koherensi waktu dan koherensi ruang, misalnya untuk holografi. Jika dua buah sumber gelombang cahaya beda fase yang akan tiba di titik P berubah-ubah terhadap waktu secara acak, pada suatu saat mungkin dipenuhi syarat saling menghapuskan, tetapi pada saat berikutnya dapat terjadi penguatan. Sifat beda fase yang berubah-ubah secara acak ini terjadi pada setiap titik pada layar, sehingga hasil yang tampak adalah terang yang merata pada layar. Dalam keadaan ini, kedua sumber tersebut dikatakan inkoheren atau tidak koheren. Perkenalkan, nama saya M. Rifki Ilham. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 10. Kenal dengan percobaan Thomas Young pada tahun 1801. Jika dua gelombang mekanis berfrekuensi sama yang merambat dalam arah yang sama atau hampir sama dengan beda fase yang tetap
konstan terhadap waktu, maka dapat terjadi keadaan sedemikian rupa sehingga energinya tidak didistribusikan secara merata dalam ruang. Tetapi pada titik tertentu dicapai nilai maksimumnya dan pada titik-titik lain merupakan nilai minimumnya. Melalui percobaan Young berhasil diperoleh panjang gelombang cahaya, dan ini merupakan hasil pengukuran pertama bagi besaran yang sangat penting. Pola interferensi yang dihasilkan oleh percobaan tersebut adalah garis-garis terang dan garis-garis gelap pada layar yang silih berganti. Garis terang terjadi jika kedua sumber cahaya mengalami interferensi yang saling menguatkan atau interferensi maksimum. Adapun garis gelap terjadi jika kedua sumber cahaya mengalami interferensi yang saling melemahkan atau interferensi minimum. Jika kedua sumber cahaya memiliki amplitudo yang sama, maka pada tempat-tempat terjadinya interferensi minimum akan terbentuk titik gelap sama sekali. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu ada intensitas dalam pola interferensi. Dalam sebuah pola interferensi terdapat posisi intensitas maksimum dan posisi intensitas minimum. Untuk intensitas sembarang titik pada pola itu, maka harus menggabungkan kedua medan yang berubah secara sinusoidal di titik P dalam pola radiasi tersebut dengan memperhitungkan selisih fase dari kedua gelombang itu di titik P yang dihasilkan dari selisih lintasan. Untuk menghitung intensitas, anggap bahwa kedua fungsi sinusoidal tersebut mempunyai amplitudo E yang sama dan bahwa medan E terletak sepanjang garis yang sama. Ini menganggap bahwa sumber-sumber itu identik dan menghasilkan selisih amplitudo yang kecil di mana disebabkan oleh panjang lintasan yang tidak sama. Dalam kurung, amplitudonya berkurang seiring dengan jarak yang semakin bertambah dari sumber itu. Jika kedua sumber itu sepase, maka gelombang-gelombang yang tiba di P berbeda fase sejumlah yang sebanding dengan selisih lintasannya. Dalam kurung, R1 dikurang R2. Jika sudut fase antara gelombang yang tiba ini adalah sudut fase, maka dapat digunakan pernyataan sebagai berikut. E1 dalam kurung T sama dengan E kali cos omega T ditambah fase. E2 dalam kurung T sama dengan E dikali cos omega T. Kelas saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai interferensi dalam film tipis. Nah, kita sering melihat pemandangan warna-warni pada gelombang sabun. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa di mana gelombang cahaya direfleksikan dari permukaan-permukaan yang berlawanan dari film tipis, dan interferensi konstruktif di antara kedua gelombang yang direfleksikan terjadi di tempat yang berbeda pula dan pada gelombang atau panjang gelombang yang berbeda, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan fase di antara kedua gelombang tersebut. Warna-warni pelangi pada sabun tersebut menunjukkan bahwa sinar matahari adalah gabungan dari berbagai macam warna dari spektrum yang kasat mata. Namun di sisi lain, warna-warni pada gelombang sabun tersebut bukan terjadi karena adanya pembiasan. Hal ini terjadi karena interferensi konstruktif dan destruktif dari sinar yang dipantulkan oleh suatu lapisan tipis. Nah, adanya gejala interferensi ini menjadi bukti yang paling meyakinkan bahwa cahaya adalah gelombang. Selanjutnya, kita melihat peristiwa cahaya monokromatik yang direfleksikan dari dua permukaan yang hampir paralel masuk dalam arah yang hampir normal. Situasinya sama seperti interferensi akibat refleksi cahaya yang menyinari film tipis. Bedanya, situasi ini memiliki ketebalan film yang tidak homogen. Selisih lintasan di antara kedua gelombang tersebut persis 2 kali tebal dari lapisan udara di setiap titik. Pada lapisan di mana 2 kali tebal dari lapisan tersebut merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang.
maka kita akan melihat interferensi destruktif dan sebuah pola gelap. Jika tidak ditemukan hal tersebut, maka itu menunjukkan bahwa suatu atau salah satu dari gelombang yang direfleksikan tersebut telah mengalami pergeseran fase setengah siklus selama refleksinya, meskipun panjang gelombangnya tetap sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai interferometer Michelson. Nah, interferometer Michelson ini adalah salah satu jenis dari interferometer, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur atau menghasilkan sebuah pola interferensi. Nah, interferometer Michelson merupakan alat yang paling umum digunakan dalam mengukur pola interferensi untuk bidang optik yang ditemukan oleh Albert Abraham Michelson. Sebuah pola interferensi dihasilkan dengan membagi seberkas cahaya menggunakan sebuah alat yang dinamakan pembagi sinar atau beam splitter. Nah, interferensi ini terjadi ketika dua buah cahaya yang telah dibagi kemudian digabungkan kembali. Seperti halnya celah Gandayong, interferometer Michelson mengambil cahaya monokromatik yang berasal dari sebuah sumber tunggal dan membaginya ke dalam dua gelombang yang mengikuti lintasan-lintasan yang berbeda. Interferometer ini digunakan Michelson untuk percobaannya dengan Edward Morley. Dalam suatu versi percobaan tersebut, interferometer menggunakan cahaya bintang sebagai sumber cahaya. Cahaya bintang adalah cahaya yang memiliki koherensi, di mana koherensinya temporal, namun titik sumber cahaya itu memiliki koherensi spasial dan akan menghasilkan sebuah pola interferensi. Nah, sebuah interferometer Michelson terdiri dari dua buah cermin. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Nah, di mana sumber cahaya memancarkan cahaya monokromatik yang kemudian dibagi oleh pembagi sinar di titik C, di mana pembagi sinar ini berupa cermin setengah perak. Cermin bersifat setengah reflektif sehingga cahaya atau berkas cahaya tersebut dipantulkan dan ada yang diteruskan. Berkas cahaya yang dipantulkan menuju titik A sehingga terpantul kembali oleh cermin 1, dan berkas yang diteruskan menuju ke titik B dipantulkan oleh cermin 2. Kedua berkas tersebut bersatu kembali di titik C sehingga terbentuk pola interferensi yang terlihat oleh pengamat di titik E atau detektor. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.